Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Wahyu Talent. Kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara membersihkan mesin-mesin yang sudah berkarat seperti ini. Ini mesin sudah sangat berkarat sekali, padahal ini sudah dicuci dengan bensin. Hasilnya juga nggak bisa bersih seperti ini. Jadi di sini saya ingin membagikan bagaimana cara menyuci mesin yang berkarat seperti ini, bahkan bagian yang gigi-gigi pun yang sudah menghitam seperti ini bisa seperti baru lagi. Oke, lanjut saja, langsung kita kerjakan bagaimana caranya dan apa aja racikannya. Ikuti terus video ini. Sahabat YouTube, jadi langkah pertama di sini sudah saya siapkan untuk cairan pembersihnya. Nah, di sini akan saya campur setengah gelas Pertalite seperti ini. Ini Pertalite. Lalu di sini juga saya ada namanya air aki sur. Ini salah satu produk kalau di sini pengeluaran dari Yuasa. Nah, di sini akan saya campur setengah gelas juga dari air aki surnya nih. Nah, seperti ini. Nah, setelah dicampur seperti itu, lalu kita akan kasih rinso. Nah, rinso ini akan saya kasih 1 saset. Nah, seperti ini. Itu kita aduk. Jadi di sini udah nampak mendidih. Meskipun dia mendidih, untuk sahabat-sahabat YouTube tidak perlu takut apakah akan berbahaya atau tidak, kena kulit atau apa. Ini tidak akan berbahaya meskipun saya aduk dengan tangan seperti ini. Dia tidak akan nyebabin gatal apa gimana, karena air aki dia tidak sama dengan air keras yang gunanya untuk menguji jenis logam. Apalagi mungkin banyak yang komen, air aki kalau kena besi nanti apakah tidak bergaram atau berkarat. Jadi kuncinya nanti saat pembilasan dia harus bersih. Jadi di sini langsung saja saya contohkan untuk bagian yang besinya terlebih dahulu. Di sini ada rumah kopling. Ini ada besi gigi koplingnya. Biasanya kalau kena air aki yang ditakutkan nanti dia berkarat atau bergarang, langsung saya praktekkan di sini. Nah, jadi caranya seperti ini, kita basahin dengan air terlebih dahulu. Nah, setelah rasanya basah dengan air, langsung kita kuas. Nah, seperti ini. Karena ini sudah dicuci dengan Pertalite, karena bensin sekarang sudah tidak ada, jadi hasilnya tetap masih menghitam seperti ini. Nah, nanti hasilnya berkarat atau tidak, karena banyak sahabat-sahabat YouTube di luar sana takut, oh apakah nanti tidak berkarat. Kuncinya cuma satu, saat pembilasan usahakan dia tidak berbusa lagi, itu tidak akan nyebabin dia berkarat seperti ini. Nah, dia udah mulai nampak putihnya, ini bagian besi. Nah, usahakan untuk yang bagian-bagian besi seperti ini saat membilas itu nanti saat sudah dibilas air bersih langsung dikeringkan. Kalau yang tidak ada angin kompresor bisa juga dikeringkan dengan cara dijemur. Yang akan menyebabkan dia berkarat karena masih ada sifat dari air. Tapi apabila cuma sekedar air, biasanya dia tidak akan menimbulkan berkarat. Yang menimbulkan dia berkarat sebenarnya air yang sifatnya itu asin atau asam. Itulah yang akan menyebabkan komponen seperti besi dia berkarat. Contohnya apabila kita memegang besi baja, apalagi jenisnya misalkan kayak pen stangkruk as tuh baja, itu kalau kita pegang aja apabila tangan kita berkeringat, itu akan menyebabkan timbul jejak berkarat yang bekas kita pegang tadi. Nah, jadi di sini mulai nampak lunturnya. Nah, seperti ini. Nah, ini dengan racikan sendiri
air aki dengan Pertalite ditambah dengan Rinso. Lalu di sini akan saya jelaskan apa gunanya air aki. Air aki ini gunanya dia untuk mengangkat flek-flek yang sudah mati seperti ini, yang rasanya sudah susah, padahal ini udah disikat dengan sikat kawat seperti ini. Nah, karena sifat dari air aki tadi, dia akan memakan seperti mengkorosikan gitu. Nah, lalu sifatnya dari Pertalite, dia mengangkat yang berminyak-minyak seperti yang oli bekas pembakaran ini kan sudah mengeras namanya. Nah, itu nanti dia akan mengangkat dibantu dengan rinsonya tadi. Nah, itu sifatnya. Makanya nanti saat pembilasan dia harus bersih, tidak ada menyisakan dari sisa air akinya. Nah, jadi banyak kawan-kawan kita atau sahabat-sahabat YouTube kita kadang bertanya, sedangkan air aki kalau netes kena kerangka biasanya kerangka berpos seperti itu. Jadi karena cara penjelasannya gini, air aki yang menetes ke kerangka tadi itu karena tidak langsung dibersihkan atau dicuci, dibilas dengan air, akhirnya sifat air aki yang mengkorosikan benda-benda logam tadi itu dia tetap di sana. Jadi perlahan-lahan itu seperti kayak rayap makan kayu. Nah, itulah yang menyebabkan dia berkarat. Nah, jadi karena di sini kita gunakannya langsung kita bersihkan, langsung kita bilas, jadi tidak menyisakan korosi atau menyisakan air aki di komponennya. Akhirnya disitulah yang dia tidak menimbulkan karat. Nah, jadi ini yang sudah kita kasih tadi langsung nampak perubahannya gitu. Bisa juga ini dibantu dengan pasir sebenarnya kalau nyuci seperti ini. Contoh misalnya kayak gini, oh nggak perlu sedia pasir, di sini ada tanah campur pasir seperti ini. Nah, ini kita kasih bekas-bekas busa-busa yang ada air aki. Nah, ini kita bantu, itu ibaratnya sama juga membantu menyikat dia. Nah, langsung nampak putihnya seperti itu. Jadi kadang sesuatu yang kotor itu bukan berarti akan menambah mengotori, tapi malah kadang sesuatu yang sifatnya kotor tadi dia membantu untuk membersihkan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sangat cepat. Ini saya ngetes di bagian yang ada besinya. Ini bagian gigi-gigi. Hasilnya setelah kita cuci bersih ini berkarat atau tidak. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari setiap pertanyaan sahabat-sahabat YouTube kita. Nah, langsung kita tes. Langsung nampak perubahannya, bersihnya. Nah, padahal sebelumnya ini sudah dicuci dengan bensin, tapi hasilnya tidak bisa bersih seperti ini. Bahkan bagian giginya pun keluar warna asli giginya, yang sebelumnya warnanya menghitam seperti ini. Ini bagian logam. Ah, ini nanti akan saya praktekkan juga, saya cuci dengan cairan ini gitu. Apakah nanti akan menyebabkan dia berkarat atau tidak. Jadi kuncinya cuma satu, untuk berkarat atau tidak itu kuncinya di finishing akhir. Finishing akhirnya itu kebersihan kita saat membilas terakhir. Nah, seperti ini kita kasih. Lalu kita kasih pasir seperti ini untuk membantu membersihkan. Jadi di sini cukup pakai kuas dengan sikat gigi aja. Setelah kita kasih yang kedua seperti ini, yang pertama sudah mulai hilang. Setelah kita polesin dengan pasir seperti ini, nah, ini kita bantu dengan sabun cuci seperti sabun-sabun ekonomi seperti ini juga bisa. Yang penting dengan sabun cuci seperti ini. Lalu ini untuk finishing akhirnya. Mungkin memang banyak juga jarang bengkel kalau bongkar mesin atau saat nyuci membersihkan mesin sampai dibersihkan seperti ini. Tapi apabila sahabat-sahabat YouTube yang pengen nyoba sendiri di rumah untuk bagaimana cara-cara membersihkan, bisa diikuti cara-cara saya membersihkan mesin. Kalau ini berbahaya, takut berkarat atau segala macam, mungkin selama ini saya sejak buka usaha bengkel selalu cara kerja saya seperti ini, mungkin saya sudah banyak dikomplain orang, bahkan banyak orang yang kecewa dengan saya. Tapi malah sebaliknya banyak konsumen yang puas dengan
cara kerja saya seperti ini karena saya kerja seperti ini. Lalu di sini ini yang terakhir saya ingin jelaskan lagi supaya lebih jelasnya. Cara pembilasan terakhir contohnya seperti ini. Ini kuas saya cuci bersih. Ini kuasnya ini udah saya cuci bersih. Ini tidak ada kayak kesan busa bersabun. Memastikan yang sudah kita cuci tadi masih ada air akinya atau tidak, ini kita kuas lagi seperti ini. Apabila dia masih mengeluarkan busa-busa seperti ini, itu berarti menandakan air aki tadi itu masih ada di sini. Karena sifat air aki tadi itu masih mengikis atau memakan flek-flek yang masih lengket-lengket di aluminiumnya tadi atau di bagian besinya. Nah, seperti ini. Nah, pastikan sampai dia tidak ada busanya seperti ini. Ini kan masih ada seperti membusa. Padahal ini tadi kuas sudah saya cuci bersih, sudah saya bilas, langsung kita bilas lagi seperti ini. Apabila ada pertanyaan, Bang, itu nyucinya kan pakai air. Kalau mesin cuci pakai air, apakah nggak takut berkarat, Bang? Sebenarnya nyucinya pakai apapun, itu meskipun dengan air, dia sebenarnya tidak akan menyebabkan berkarat. Karena setelah dicuci seperti ini, itu kuncinya kita langsung dikeringkan. Dengan cara mengeringkannya, kalau yang tidak ada angin kompresor mungkin bisa cara dijemur di tempat yang panas. Jangan sampai disisakan lembabnya tadi. Kalau untuk penyebab dia berkarat atau tidak, itu sebenarnya penyebabnya itu sifat dari air asin atau air yang sifatnya itu asam. Gitu. Kalau air asin itu contoh tidak selalu, mungkin orang kerja kena kesiram air garam, keringet kita ini pun ibaratnya kan terasa asin. Nah, jadi inilah hasilnya yang kita cuci bersih, warna gigi pun seperti baru. Yang tadinya warna giginya seperti ini, nah sekarang jadi baru. Langsung akan saya praktekkan lagi ke bagian ganda koplingnya. Oke sahabat top, sini langsung kita ke bagian ganda kopling. Nah, seperti yang pertama tadi, ini kita poles dengan cairan yang sudah kita bikin tadi, seperti ini. Bantu pakai pasir seperti ini, tidak harus ngumpulin pasirnya, tapi dengan pasir yang sudah tergenang dengan air tadi. Apa sih gunanya dari pasir nih? Sebenarnya gunanya dari pasir nih sama ibaratnya ini seperti amplas. Tapi kalau amplas dia akan mengikis komponen, tapi kalau pasir dia tidak mengikis komponen. Nah, sudah mulai nampak bersihnya, sangat bersih. Sudah mulai nampak warna aslinya. Nah ini warna aslinya. Ini yang hitam nih bukan karena sifat kotoran, tapi ini mungkin proses motor pernah kering oli, jadi nyeprin di dalamnya panas tinggi, warnanya berubah seperti warna terbakar. Jadi bukan karena warna kotoran. Jadi mana yang kotoran, mana yang warna karena sistem terbakarnya tadi itu sangat beda. Jadi sekali lagi di sini saya cuma membagikan. Jadi khususnya bagi orang yang paham saja trik-trik cara membersihkan ini, saya tidak menyarankan bagi orang yang tidak paham, karena takutnya nanti pas nyoba nggak berhasil atau malah berkarat-karat karena tidak sesuai dengan apa yang saya bagikan. Jadi saya khusus untuk orang yang paham saja untuk cara membersihkan seperti ini. Nah, apabila seolah-olah ini rasanya bersih, untuk memastikan masih ada kadar air garam, air asinnya apa tidak di sini, kita kuas lagi dia masih berbusa atau tidak. Nah, kalau dia masih berbusa seperti ini, itu ibaratnya kadar air akinya masih ada.
karena dia masih sifatnya memakan dari flek-flek yang nempel di sini. Nah, seperti itu sifat air acunya. Biasanya cukup 2-3 kali dia akan benar-benar sudah bersih sempurna. Oke, sobat YouTube, langsung kita tes, kita bersihkan. Nah, karena di sini benda baja, logam baja saya cuci dengan cara saya. Apakah nanti akan berkarat atau tidak? Nah, ikuti terus, tonton terus video ini, jangan sampai gagal paham. Oke. Nah, lanjut, di sini ada bearing. Nah, ini bearing asgir, dia sudah sangat menghitam seperti itu. Bahkan ini udah lengket, nggak berputar lagi karena kerak dari pembakaran. Apakah dia masih bisa putih bersih lagi? Nah, langsung kita tes seperti ini. Seperti ini. Nah, sekarang udah mulai bisa mutar lagi. Gitu. Langsung kita bilas dengan sabun colek seperti ini. Mungkin sebagian sahabat-sahabat YouTube juga akan bertanya, kalau kena klaher, kena cat, kena apa, seperti apa bang itu bagian besinya, apa enggak takut karatan dia atau rusak? Itu makanya ikuti terus video ini, bagaimana cara saya membersihkan. Nah, seperti ini. Nah, sekali-kali dibantu dengan pasir ini seperti ini. Jadi pasir ini sebenarnya juga sangat membantu. Cuman saya menyarankan kalau bisa saat membersihkan ini, saat membilasnya, gunakan air yang mengalir supaya lebih cepat bersihnya. Bearing pun seperti baru lagi. Ini kita bilas seperti ini. Nah, pastikan setelah dicuci bersih, dibilas seperti ini, keringkan dengan angin atau dijemur di tempat panas. Oke, langsung. Oh, bagaimana kalau kena bagian cat bang? Nah, di sini saya praktekkan yang di bagian bak kopling. Nah, ini. Jadi di sini saya basahin terlebih dahulu. Nah, setelah kita basahkan seperti ini, nah, jadi misalnya ada sahabat-sahabat kita yang bertanya, bang kalau kena bagian cat gimana bang, gitu kan? Nah, mudah-mudahan ini bisa untuk menjawab dari pertanyaan itu. Nah, ini yang ada bagian bak yang ada catnya, langsung kita poles seperti ini. Oke sahabat YouTube, jadi ini sebenarnya sebelumnya sudah dicuci dengan pertalite, tapi hasilnya tidak luntur seperti ini, masih menghitam-hitam. Jadi ini saya membagikan cara menghilangkan yang hitam. Nah, ini yang bagian catnya ini saya cuci juga dengan cairan tadi. Oke sahabat YouTube, hasilnya dari yang sebelumnya seperti apa? Nah, inilah hasilnya. Lalu di sini bagian gigi-gigi rasionya nih atau gigi susunnya ini juga udah sangat menghitam sekali. Langsung kita praktekkan. Di rongrong dulu. Fokus nampak, langsung nampak keluar warna besi aslinya. Oke sahabat YouTube, perbedaan hasilnya mungkin bisa dilihat.
Ini hasilnya. Ini yang sebelumnya, yang sudah dicuci pakai bensin. Ini yang kita cuci dengan racikan, seperti baru lagi. Oke, sahabat YouTube, hasilnya mantap. Sahabat YouTube, hasilnya bersih. Bearing yang lengket-lengket pun jadinya normal lagi, seperti tidak ada kotoran yang menahan. Seperti ini hasilnya. Demikian tadi cara-cara saya membagikan bagaimana cara menyuci mesin supaya bersih seperti baru lagi. Dan untuk cara membersihkan yang bagian aluminium seperti crankcase, blok, itu sudah saya bagikan di video sebelumnya. Jadi di sini saya membagikan yang untuk bagaimana cara nyuci mesin yang bagian besi-besi, karena banyak pertanyaan lewat kolom komen, apakah besinya takut
tidak karatan atau gimana. Nah, jadi ini jawabannya, kita lihat hasilnya untuk besok, karena sengaja saya biarkan agak sehari semalam untuk melihat hasilnya berkarat atau tidak. Semoga itu bisa menjadi jawaban. Oke sahabat YouTube, jadi setelah kemarin kita bersihkan mesin, kita untuk uji coba hasilnya berkarat atau tidak. Nah, jadi di sini hasil yang sudah kita cuci di tempat yang sama yang kemarin kita cuci di sini. Nah, dan ini hasilnya berkarat apa tidak. Nah, ini untuk bagian gigi-gigi hasilnya seperti ini, tidak ada berkarat, tetap bersih. Nah, ini yang gigi, bagian gigi lawannya tetap bersih. Dan ini yang bak koplingnya yang kemarin sudah saya tunjukkan bagaimana cara membersihkannya. Soalnya banyak komentar yang di komen-komen kalau kena cat gimana. Jadi kena cat pun hasilnya tidak mempengaruhi ke bagian cat itu. Dan juga banyak juga yang komen-komen kalau kena bagian besi-besi gimana, apakah tidak kropos atau korosi. Nah, ini contoh hasil yang di gigi, dia juga tidak berkarat, hasilnya bersih. Mungkin bisa dilihat lagi di videonya, karena ini saya sambung videonya, jadi bisa dilihat dari hasil sebelumnya seperti apa. Setelah saya cuci dengan cairan yang dibilang cairan ajaib, air aki campur pertalite campur rinso, hasilnya seperti ini. Jadi kuncinya yang perlu diingat itu saat pembilasan. Nah, ini untuk sendok giginya pun sangat bersih, tidak berkarat karena ini besi. Ini besi. Lalu ini yang gigi kopling, ini rumahnya, ini hasilnya. Setelah 2 hari kita bersihkan di tempat yang sama. Kemarin kita bersihkan di sini juga. Karena ini untuk pembuktian, udah saya biarkan selama 2 hari seperti apa hasilnya. Nah, ini hasilnya. Mudah-mudahan dengan video ini bisa menjawab dari semua pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat YouTube semua. Itu hasilnya. Sahabat YouTube, terima kasih telah nonton video saya, bagaimana cara saya membersihkan mesin sampai bersih seperti ini dengan cairan yang saya racik. Mudah-mudahan ini bisa membantu sahabat-sahabat YouTube di luar sana bagaimana cara membersihkan mesin supaya bersih. Oke, sampai jumpa lagi di video